Sahabat cerita Shanum, Anda akan segera menyaksikan serangkaian peristiwa yang bukan hanya mengubah cara Anda melihat dunia, tetapi juga membawa Anda ke tingkat kekayaan yang mungkin selama ini hanya ada dalam impian. Ya, ini bukan sekadar omong kosong. Hidup Anda sedang berada di titik kritis, di ambang perubahan besar yang akan mengubah segalanya. Bahkan, tantangan dan rintangan yang pernah Anda hadapi akan terasa masuk akal, seolah-olah semuanya memang dirancang untuk membawa Anda ke momen ini. Saat semua kepingan teka-teki mulai tersusun, Anda akan menyadari bahwa setiap langkah yang Anda ambil sejak dulu telah mengarahkan Anda ke jalur menuju kebebasan finansial sejati. Jangan sampai Anda melewatkan satu bagian pun dari perjalanan ini, karena setiap informasi yang saya bagikan di sini ibarat kunci emas yang membuka gerbang menuju masa depan yang selalu Anda impikan. Jadi, tetaplah bersama saya sampai akhir. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Anda perlu melakukan 3 hal yang sederhana namun penting ini. Sukai video ini sebagai tanda bahwa Anda siap menerima perubahan besar. Subscribe jika Anda belum melakukannya, karena ini baru permulaan. Dan tulis angka 99 di kolom komentar sebagai sinyal kepada semesta bahwa Anda siap melangkah ke level finansial berikutnya. Dan jika Anda bisa merasakan getaran energi luar biasa ini dalam diri Anda, sebuah desiran yang mengatakan bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat, tinggalkan komentar dengan kata, "Saya siap untuk yang berikutnya." Karena perjalanan baru Anda dimulai sekarang. Bersiaplah untuk kehidupan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Mari kita mulai. Bab 1. Anda ditakdirkan untuk kekayaan yang luar biasa. Anda ditakdirkan untuk kekayaan yang luar biasa. Mungkin kedengarannya berani, tapi jauh di lubuk hati, Anda selalu merasa terpanggil untuk sesuatu yang lebih besar. Mungkin selama bertahun-tahun hidup Anda terasa seperti teka-teki dengan terlalu banyak potongan yang hilang. Anda mungkin pernah mempertanyakan jalan hidup, potensi, bahkan kewarasan Anda, terutama ketika rintangan terus berdatangan. Namun, di tengah semua itu, ada keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Anda ditakdirkan untuk lebih. Dan keyakinan itu bukanlah kebetulan. Itu adalah semesta yang memberi petunjuk bahwa takdir finansial Anda akan meledak dengan cara yang mengubah hidup. Tapi penting untuk disadari bahwa kekayaan luar biasa tidak begitu saja jatuh ke pangkuan Anda. Ada alasan mengapa perjuangan Anda terasa begitu berat. Dan itu bukan sekadar kesulitan biasa. Coba lihat semua ujian yang Anda lalui sebagai proses penyempurnaan. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Naik turunnya emosi, nyaris gagal, dan momen-momen penyelamatan di detik terakhir sebenarnya membentuk ketahanan mental dan spiritual Anda. Semua itu mempersiapkan Anda agar ketika kekayaan benar-benar mengalir deras, Anda bisa mengelolanya dengan bijak dan mempertahankannya. Tanpa fondasi yang Anda bangun selama masa-masa sulit, kekayaan yang datang secara tiba-tiba bisa jadi malah menjadi kutukan, bukan berkah. Sekarang, Anda sudah memiliki kejelasan dan ketangguhan, 2 hal yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi perubahan besar yang akan datang dalam hidup Anda. Pada titik tertentu, Anda mungkin menyadari bahwa kebijaksanaan konvensional tidak selalu cocok untuk Anda. Mungkin jalur yang dianggap normal, seperti karier tertentu atau pendekatan bisnis tradisional, tidak pernah benar-benar terasa pas, meskipun Anda berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Itu karena orang-orang terpilih, seperti Anda, tidak ditakdirkan untuk mengikuti arus. Jalan Anda unik, begitu juga cara Anda membangun kekayaan. Semesta mungkin menanamkan ide-ide yang terasa di luar nalar, atau mengarahkan Anda ke peluang yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh logika Anda saat ini. Jangan abaikan hal itu. Petunjuk-petunjuk itu ibarat remah-remah roti kosmik yang menuntun Anda tepat ke tempat yang seharusnya Anda tuju. Salah satu latihan sederhana yang bisa Anda lakukan sekarang adalah meluangkan beberapa menit untuk memvisualisasikan aliran uang yang masuk ke dalam hidup Anda. Pejamkan mata, bayangkan angka 0 di rekening bank Anda bertambah banyak. Rasakan kelegaan dan kegembiraan yang mengalir di tubuh Anda. Lalu, pegang erat perasaan nyaman dan penuh kekuatan itu.
Ini bukan sekadar fantasi, ini adalah cetakan energi yang sangat penting. Semesta tidak hanya merespons kata-kata Anda, tetapi juga energi yang Anda bawa. Jika Anda bisa mempertahankan bahkan sebagian kecil dari perasaan positif itu setiap hari, Anda akan mempercepat proses menarik kekayaan lebih dari yang pernah Anda bayangkan. Namun, kekayaan bukan hanya soal uang. Bagi orang-orang terpilih, kekayaan adalah tentang dampak. Setelah Anda mencapai kebebasan finansial, Anda akan merasakan dorongan untuk mengangkat orang lain melalui filantropi, bimbingan, atau proyek kreatif yang bermanfaat bagi banyak orang. Misi besar ini bukan sekadar tambahan, tetapi inti dari alasan mengapa Anda ditakdirkan untuk kaya sejak awal. Semesta ingin menyalurkan sumber daya melalui Anda, tetapi juga ingin melihat bagaimana Anda menggunakannya. Apakah kesuksesan Anda akan mengubah Anda menjadi mercusuar bagi orang lain? Atau Anda justru menarik diri dan menyimpan semuanya hanya untuk diri sendiri? Pilihannya ada di tangan Anda, tapi hati Anda sudah tahu jalan mana yang paling selaras dengan tujuan jiwa Anda. Bersiaplah menghadapi keraguan, baik dari dalam diri maupun dari orang-orang di sekitar Anda. Akan ada yang meremehkan impian Anda, mengatakan, "Jadilah realistis." Atau, "Siapa sih Anda sampai berpikir bisa sukses sebesar itu?" Tapi kenyataannya, Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka yang tidak memiliki visi untuk melihat kemungkinan yang ada. Bahkan, keraguan dari dalam diri sendiri mungkin akan muncul, membisikkan bahwa Anda belum siap atau tidak cukup pantas. Lawan suara itu dengan mengingat setiap kemenangan, setiap keterampilan yang telah Anda kembangkan, setiap kali Anda bangkit dari keterpurukan. Anda sudah mengatasi lebih banyak tantangan daripada kebanyakan orang. Jadi, melangkah ke level berikutnya sebagai seorang miliuner hanyalah kelanjutan alami dari perjalanan Anda dalam menaklukkan batasan. Salah satu kunci untuk membuka babak baru dalam perjalanan finansial Anda adalah rasa syukur. Mungkin terdengar klise, tapi mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas apa yang Anda miliki saat ini akan membuka pintu untuk menerima lebih banyak. Ini seperti memberitahu semesta, "Saya menyadari dan menghargai berkah yang sudah ada, dan saya siap untuk lebih banyak lagi." Luangkan waktu setiap hari, idealnya saat bangun tidur atau sebelum tidur, untuk menyebutkan 3 hal yang benar-benar Anda syukuri. Perhatikan bagaimana perspektif Anda mulai berubah, dan bagaimana peluang-peluang baru muncul dengan cara yang tak terduga. Ya, dunia mungkin terasa kacau saat ini. Fluktuasi ekonomi, ketidakpastian global, dan tantangan pribadi bisa saja membuat Anda ragu dan ingin mundur. Tapi Anda tidak ada di sini untuk menjadi biasa-biasa saja atau bermain aman. Anda ada di sini untuk mendobrak batasan, untuk menunjukkan bahwa seseorang bisa berkembang bahkan di masa-masa sulit. Itulah tanda seorang yang terpilih. Anda menciptakan jalan di tempat yang tampak buntu, dan semesta akan membalas keberanian itu dengan sumber daya, pengaruh, dan kelimpahan yang melebihi impian Anda. Jadi, berdirilah dengan penuh keyakinan bahwa Anda ditakdirkan untuk ini. Biarkan para peragu berbicara sementara Anda diam-diam membangun, merancang, dan mempersiapkan diri. Tetaplah terbuka terhadap tanda-tanda, sinkronisitas, dan bisikan intuisi yang membimbing Anda. Karena di saat Anda paling tidak menduganya, segalanya akan menyatu. Dan saat itu terjadi, Anda akan menyadari bahwa setiap air mata, setiap patah hati, dan setiap lompatan iman, semuanya adalah bagian dari rancangan besar yang membawa Anda menuju kehidupan dengan kekayaan luar biasa. Bab 2. Kamu sedang menghancurkan batasan yang menghalangimu. Kamu sedang menghancurkan batasan yang selama ini menahanmu. Batasan yang dulu terasa mustahil untuk ditembus kini mulai runtuh, dan itu terjadi lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Semua momen ketika kamu merasa terjebak dalam pekerjaan, keuangan, atau bahkan keyakinan dirimu sendiri, sedang berubah menjadi kenangan yang semakin jauh. Semesta melihat komitmenmu dan merespons dengan menghancurkan tembok-tembok yang dulu
tampak tak tergoyahkan. Ini seperti angin segar yang bertiup dalam hidupmu, membersihkan energi lama dan membuka ruang bagi kemungkinan-kemungkinan baru yang sebelumnya tak terbayangkan. Batasan sering muncul dalam bentuk yang halus, terselubung dalam rutinitas atau zona nyaman. Mungkin selama ini kamu mengikuti pola yang bisa ditebak dalam karier atau hubungan, meyakinkan diri bahwa itu adalah pilihan yang aman. Tapi jauh di dalam hati, kamu tahu bahwa pola-pola ini justru menghambat pertumbuhanmu. Kamu sering berkhayal untuk mengambil langkah besar, memulai bisnis, berinvestasi di properti, atau mencoba proyek yang tak biasa, hanya untuk mundur ketika rasa takut mulai muncul. Padahal, yang menjadi batasan bukanlah keadaan eksternal yang kamu salahkan, melainkan ketakutan dalam pikiranmu sendiri. Sekarang kamu mulai menyadari bahwa sebagian besar batasan ada di dalam pikiran. Begitu pola pikir berubah, dunia luar pun ikut menyesuaikan. Salah satu langkah paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah mempertanyakan setiap asumsi yang kamu miliki tentang uang. Apakah kamu percaya bahwa uang hanya bisa diperoleh dengan kerja keras? Apakah kamu diajarkan bahwa kekayaan hanya untuk orang-orang tertentu, atau bahwa orang baik tidak boleh terlalu mengejar uang? Keyakinan ini bukan milikmu. Ini adalah skrip yang diwariskan. Dengan secara aktif mempertanyakannya, seperti siapa yang mengajarkan ini kepadaku? Dan apakah keyakinan ini membantuku atau justru menghambatku? Kamu mulai melepaskan belenggu mental yang menghalangi potensimu untuk menjadi kaya. Menggantinya dengan keyakinan yang lebih memberdayakan, seperti uang bisa mengalir dengan mudah saat aku selaras dengan tujuan hidupku, adalah kunci untuk memasuki realitas baru yang menunggumu. Latihan cepat untuk mempercepat proses ini. Tuliskan satu keyakinan negatif tentang uang yang sering muncul. Misalnya, aku tidak akan pernah bisa melunasi utangku. Lalu ubah menjadi pernyataan baru yang berlawanan, seperti aku sedang melunasi utangku secara sistematis dan menarik lebih banyak pemasukan. Bacakan pernyataan ini setiap pagi dan malam selama setidaknya 21 hari. Kamu akan mulai merasakan perubahan, baik dalam pola pikir maupun peluang yang datang kepadamu. Itulah kekuatan dari menulis ulang skrip batinmu. Batasan lain yang sedang kamu hancurkan adalah rasa takut terhadap penilaian orang lain. Orang-orang yang ditakdirkan untuk sukses seringkali bergumul dengan ketakutan untuk terlalu menonjol, takut dianggap terlalu ambisius atau terlalu percaya diri. Tapi, kamu tidak bisa membiarkan ketakutan terhadap opini orang lain membuatmu tetap kecil. Mereka yang mencemooh atau meremehkan impianmu biasanya hanya sedang memproyeksikan ketidakamanan mereka sendiri. Ketika mereka melihatmu berani bermimpi lebih besar, mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka telah memilih untuk menetap di zona nyaman. Jangan biarkan ketidaknyamanan mereka menghambatmu. Sebaliknya, fokuslah pada mereka yang mendukung pertumbuhanmu, orang-orang yang juga berjalan di jalur sukses. Dukungan dan wawasan mereka akan membantumu tetap kuat ketika suara-suara negatif mulai berdengung. Perhatikan juga bagaimana lingkaran sosialmu mulai berubah di fase ini. Beberapa hubungan mungkin terasa tegang karena kamu sudah tidak lagi terjebak dalam pola keluhan atau mentalitas korban. Itu hal yang wajar. Ketika kamu mulai memancarkan energi positif dan membuka diri terhadap peluang baru, kamu akan secara alami tertarik kepada orang-orang yang berada di frekuensi yang sama. Anggap saja ini seperti mengupgrade jaringan sosialmu agar selaras dengan pola pikir barumu. Ya, mungkin terasa sedikit pahit untuk meninggalkan beberapa orang, tapi sadari bahwa kamu tidak benar-benar meninggalkan mereka. Kamu hanya memberi ruang bagi pertumbuhan. Mereka pun punya pilihan untuk ikut berkembang jika mereka mau. Sementara itu, tindakan nyata sangat penting. Menghancurkan batasan bukan hanya permainan mental. Mungkin ini saatnya mendaftar kursus untuk mengasah keterampilan investasi atau bisnis. Mungkin ini saatnya meminta kenaikan gaji, atau akhirnya mengajukan ide brilian yang selama ini hanya kamu simpan sendiri. Setiap langkah konkret, sekecil apapun,
mengirimkan sinyal ke semesta bahwa kamu siap untuk berjalan melewati pintu yang terbuka. Semesta selalu memberi hadiah bagi mereka yang berani, terutama jika niat mereka tulus. Jangan biarkan kebiasaan terlalu banyak berpikir membuatmu tetap diam di tempat. Gerakan ke depan, meskipun tidak sempurna, selalu lebih baik daripada diam. Yang menarik, setiap batasan yang kamu hancurkan juga akan terasa di tubuhmu. Ketegangan yang selama ini kamu simpan mulai mengendur. Simpul di perutmu saat membicarakan uang perlahan melonggar. Rasa tegang di bahumu ketika ingin berbicara lebih terbuka mulai menghilang. Saat dialog batinmu berubah dari membatasi diri menjadi memberdayakan diri, tubuhmu pun ikut menyesuaikan. Ini bukan sekadar omong kosong spiritual. Ini adalah fenomena nyata di mana pelepasan beban psikologis bisa meningkatkan postur tubuh, kualitas tidur, dan energi secara keseluruhan. Rayakan setiap terobosan, sekecil apapun. Apakah kamu akhirnya berani meminta bantuan, padahal dulu terlalu gengsi atau takut? Itu adalah batasan yang berhasil kamu hancurkan. Apakah kamu menolak undangan yang tidak lagi selaras dengan energimu, meskipun khawatir orang lain tersinggung? Itu adalah kemenangan lain. Mungkin tidak ada yang akan menyoroti pencapaian ini di berita besar, tetapi kemenangan-kemenangan kecil inilah yang menjadi dasar untuk membentuk identitas seseorang yang siap menerima kekayaan besar. Karena kenyataannya, uang bukan hanya menyelesaikan masalah, uang juga memperbesar siapa dirimu sebenarnya. Dengan menghancurkan batasan-batasan ini sekarang, kamu memastikan bahwa ketika kekayaan besar datang, kamu tetap otentik, tetap membumi, dan tetap dipandu oleh prinsip yang lebih tinggi. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini adalah tentang membebaskan diri dari opini orang lain, dari keraguan diri, dan dari mitos-mitos yang telah membuatmu hidup di bawah potensimu. Setiap batasan yang kamu hancurkan membuka lebih banyak kejeniusaan dalam dirimu, memungkinkanmu untuk mengakses aliran kreativitas dan strategi yang tak terbendung, ciri khas mereka yang memang ditakdirkan untuk sukses. Teruslah melangkah, semesta melihat progresmu. Dan setiap ketakutan yang kamu taklukkan akan semakin meningkatkan energimu, menjadikanmu magnet yang lebih kuat untuk kekayaan dan peluang yang selaras dengan panggilan tertinggimu. Bab 3. Anda sedang mengendalikan hukum-hukum semesta dengan cara yang jarang berani dibayangkan oleh orang lain. Jika ini terdengar megah, ya, memang begitu. Memasuki dunia para jutawan sebagai yang terpilih menuntut Anda untuk memahami dan memanfaatkan prinsip-prinsip yang mengatur energi, daya tarik, dan manifestasi. Anda bukan hanya bekerja lebih keras di dunia fisik. Anda sedang menyelaraskan diri dengan kekuatan yang mengatur segala sesuatu di balik layar. Yang luar biasa adalah, Anda sebenarnya sudah mempelajari hukum-hukum ini sejak lama. Seringkali melalui trial and error, tanpa menyadari betapa besarnya ilmu yang telah Anda kuasai. Semuanya dimulai dari pemahaman bahwa setiap pikiran membawa frekuensi tertentu. Jika Anda terus-menerus khawatir soal tagihan, utang, atau berpikir bahwa orang kaya pasti korup, Anda sedang mengirimkan sinyal yang menarik lebih banyak kekurangan dan kecurigaan. Sebaliknya, jika Anda fokus pada pertumbuhan, rasa syukur, dan membangun kekayaan dengan cara yang etis, Anda akan memancarkan getaran yang menarik peluang-peluang yang selaras dengan mindset itu. Ini bukan sulap dalam arti dongeng, melainkan fisika kuantum, sesuatu yang sudah divalidasi oleh banyak penelitian, yang menunjukkan bahwa keyakinan kita bisa membentuk pengalaman hidup kita. Semesta adalah cermin raksasa yang memantulkan kembali apa yang benar-benar kita yakini di dalam, bukan sekadar apa yang kita ucapkan di permukaan. Untuk memperkuat hubungan Anda dengan hukum-hukum ini, coba buat jurnal manifestasi. Setiap pagi, tulis satu niat sederhana, mungkin bertemu seseorang yang berpengaruh, menerima uang tak terduga, atau mendapatkan ide brilian. Lalu, di akhir hari, catat apakah ada kejadian atau petunjuk yang sejalan dengan niat itu. Jangan khawatir jika awalnya tidak ada sesuatu yang luar biasa terjadi.
Anda sedang melatih pikiran untuk mengenali pola dan membuktikan bahwa niat Anda memiliki bobot di ranah energi. Seiring waktu, Anda akan takjub melihat bagaimana niat-niat sederhana itu mulai terwujud dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Hukum semesta kedua yang mungkin sudah mulai Anda sadari adalah prinsip timbal balik. Mungkin terdengar klise, tetapi memberi memang membuka saluran untuk menerima. Ketika Anda berbagi waktu, bakat, atau sumber daya, bukan karena terpaksa atau demi manipulasi, tetapi dari niat baik yang tulus, Anda menciptakan energi kebaikan yang akan kembali kepada Anda. Namun, ini bukan berarti asal menyumbang uang ke semua tempat. Anda perlu memilih dengan bijak di mana kontribusi Anda bisa benar-benar berdampak. Ketika Anda mulai memberi dengan tujuan yang jelas, Anda akan melihat bantuan, peluang, dan keuntungan finansial mengalir kembali ke arah Anda. Seringkali dari arah yang tidak terduga. Menguasai hukum-hukum ini membutuhkan konsistensi. Bayangkan seperti keran air kelimpahan yang sedang Anda pelajari cara menggunakannya. Jika Anda hanya membukanya sesekali, hasilnya pun sporadis. Tetapi jika Anda menjaga pola pikir dan emosi dalam keadaan berlimpah secara konsisten, melalui afirmasi, visualisasi, dan tindakan yang selaras, Anda menciptakan aliran yang stabil. Inilah alasan banyak orang merasa frustrasi setelah mencoba teknik manifestasi selama seminggu atau 2 minggu tanpa hasil besar. Mereka memperlakukan hukum semesta seperti eksperimen sementara, bukan sebagai kebiasaan harian. Tetapi jika Anda tetap konsisten, semesta akan merespons dengan cara yang bisa melampaui pemahaman konvensional. Mengambil tindakan berdasarkan inspirasi adalah bagian lain dari permainan ini. Ini bukan sekadar kerja keras tanpa arah, tetapi tentang bergerak ketika Anda merasakan dorongan batin yang berkata, "Lakukan ini sekarang." Mungkin itu berarti menelepon seseorang, mengirim email, atau mengambil jalan pulang yang berbeda yang ternyata mempertemukan Anda dengan peluang baru. Seringkali, semesta mengatur kode semacam ini untuk membimbing Anda ke jalur dengan hambatan paling minimal. Saat Anda langsung bertindak, Anda menunjukkan kepercayaan, dan itu memperkuat daya tarik keberhasilan Anda. Tetapi jika Anda ragu atau terlalu banyak berpikir, bisa jadi Anda malah melewatkan momen emas. Ini seperti tarian halus. Semakin Anda peka terhadap intuisi, semakin mudah mengenali dan memanfaatkan peluang yang muncul. Akan selalu ada orang yang bilang Anda terlalu optimis atau menuduh metode ini sebagai pseudoscience. Biarkan mereka bicara. Hasil Anda akan berbicara lebih lantang daripada kritik mereka. Banyak pebisnis sukses, seniman dan inovator besar mengakui bahwa mereka merasa seperti tersambung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mereka menyebutnya intuisi, sinkronisitas, atau firasat. Tetapi pada dasarnya, itu adalah mekanisme yang sama dengan hukum semesta ini. Bedanya, Anda lebih sadar dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Seiring dengan semakin mahirnya Anda mengendalikan hukum-hukum ini, ada satu hal yang perlu diwaspadai. Jebakan ego. Kemampuan mengendalikan realitas bisa membuat Anda merasa seolah-olah Anda kebal terhadap konsekuensi atau tidak lagi terikat dengan keseimbangan kehidupan. Itu adalah jalur cepat menuju sabotase diri. Menguasai prinsip-prinsip semesta yang sesungguhnya melibatkan kerendahan hati dan rasa hormat terhadap keterhubungan semua hal. Anda tidak hanya membentuk realitas Anda sendiri, tetapi juga berdampak pada kehidupan orang lain. Jaga hati Anda tetap rendah dan gunakan kekuatan yang terus berkembang ini untuk mengangkat komunitas Anda, bukan sekadar memperbesar saldo rekening Anda. Jangan lupa untuk selalu mengkalibrasi keadaan emosi Anda. Emosi negatif atau kacau bisa mengacaukan sinyal yang Anda kirimkan, sehingga kekuatan manifestasi Anda melemah. Itulah mengapa banyak orang sukses memiliki ritual harian seperti meditasi, menulis jurnal, atau sekadar berjalan-jalan di alam. Kebiasaan ini seperti alat penyetel yang menjaga Anda tetap harmonis dengan getaran yang ingin Anda pertahankan. Semakin stabil emosi dan energi Anda, semakin jelas sinyal yang Anda kirimkan ke semesta, dan semakin langsung pula imbalan yang Anda terima.
teruslah eksplorasi dan asah pemahaman Anda tentang hukum-hukum ini. Fakta bahwa Anda sudah berada di jalur menuju status jutawan adalah bukti bahwa sesuatu dalam diri Anda sudah bekerja dengan benar. Anda telah merasakan cukup banyak kemenangan kecil untuk tahu bahwa prinsip-prinsip ini nyata. Sekarang, Anda sedang melangkah ke arena yang lebih besar, dengan taruhan dan imbalan yang juga lebih besar. Semesta siap berkolaborasi dengan Anda dalam perjalanan ini, selama Anda tetap menghormati permainan energi, niat, dan tindakan yang terarah. Anggap hukum-hukum ini sebagai sekutu terbaik Anda, dan perhatikan bagaimana dunia luar mulai menyesuaikan diri dengan visi yang Anda tanam dalam pikiran. Bab 4. Anda sedang selaras dengan waktu ilahi. Anda telah memasuki fase di mana peristiwa-peristiwa dalam hidup mulai selaras dengan ketepatan yang luar biasa. Jika melihat ke belakang, keterlambatan atau jalan memutar yang dulu membuat Anda frustrasi, kini tampak seperti penyesuaian yang tepat waktu. Semua itu membantu Anda berkembang untuk menghadapi apa yang akan datang. Itulah sifat dari waktu ilahi. Ia lebih mengutamakan kesiapan Anda daripada ketidaksabaran Anda. Mereka yang terpilih seringkali merasakan dorongan batin yang kuat. Kapan harus berhenti? Kapan harus melompat? Meskipun secara logika belum sepenuhnya masuk akal. Seperti tangan tak terlihat, semesta mengatur orang-orang dan peluang dalam tarian yang nyaris ajaib. Tarian ini menjadi semakin penting saat Anda mendekati kekayaan, karena uang akan memperbesar segala hal dalam hidup Anda, baik aset maupun kelemahan. Waktu ilahi memastikan bahwa keberlimpahan Anda datang tepat saat Anda sudah siap secara mental, emosional, dan spiritual untuk mengelolanya dengan bijak. Untuk memperdalam kepercayaan Anda pada alur ini, cobalah membuat jurnal waktu. Setiap kali sesuatu terasa tertunda atau terjadi lebih cepat dari perkiraan, catat perasaan Anda. Kemudian, perhatikan bagaimana semuanya berkembang. Seringkali, keterlambatan justru melindungi Anda, atau kejutan datang tepat saat Anda membutuhkannya. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa jadwal semesta jauh lebih presisi daripada yang pernah Anda bayangkan. Bagian dari menyelaraskan diri dengan waktu ilahi adalah mengetahui kapan harus melepaskan rencana yang terlalu kaku. Ambisi bisa mendorong Anda untuk memaksakan sesuatu terjadi sekarang juga. Sementara intuisi mungkin berbisik, tunggu, belum saatnya. Menyeimbangkan kedua suara ini membutuhkan ketajaman intuisi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda terdorong oleh ketakutan akan kehilangan kesempatan, atau apakah Anda benar-benar sudah siap? Jika motivasinya berbasis ketakutan, mungkin langkah terbaik adalah mundur sejenak. Ingat, jika sesuatu memang ditakdirkan untuk Anda, itu tidak akan hilang hanya karena Anda meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri. Konsep persiapan bertemu peluang mengajarkan bahwa menunggu bukan berarti pasif. Anda mengembangkan keterampilan, memperluas jaringan, dan menyembuhkan luka emosional, sehingga ketika peluang muncul, Anda siap untuk mengambilnya. Pikirkan seperti berlatih untuk maraton. Anda mungkin tidak bisa memprediksi cuaca di hari perlombaan, tetapi Anda bisa melatih diri agar tetap kuat, baik dalam hujan maupun terik. Saat Anda semakin peka terhadap waktu ilahi, mulailah memperhatikan sinkronisitas, frasa yang terus muncul, pertemuan yang tepat waktu, atau ide yang berulang dalam berbagai situasi. Ini bukan sekadar kebetulan, melainkan tanda-tanda yang menunjukkan jalur yang lebih mudah dan lebih lancar. Memperhatikan tanda-tanda ini bisa menghemat bertahun-tahun percobaan dan kesalahan. Namun, menyelaraskan diri dengan waktu ilahi bukan berarti hidup tanpa tantangan. Justru, sebelum melangkah ke level berikutnya, Anda seringkali menghadapi ujian untuk mengukur seberapa siap Anda. Alih-alih menganggapnya sebagai hambatan, lihatlah sebagai proses pemolesan terakhir. Jika Anda tetap tenang dan berpikir kreatif, Anda akan melewati fase ini dengan anggun menuju level berikutnya. Membandingkan perjalanan Anda dengan orang lain hanya akan mengganggu proses ini. Setiap perjalanan telah dirancang secara unik, dan semesta sedang merajut benang-benang yang belum bisa Anda lihat. Percayalah, semua akan terjalin pada waktunya. Setiap kali Anda mengalami momen sinkronis yang sempurna,
luangkan waktu sejenak untuk mengakuinya. Ucapkan terima kasih, karena pengakuan itu memperkuat hubungan Anda dengan semesta. Rasa syukur tidak hanya menegaskan bahwa Anda melihat bagaimana semesta bekerja untuk Anda, tetapi juga memperbanyak momen-momen yang selaras seperti itu di masa depan. Pada akhirnya, Anda tidak lebih awal atau lebih terlambat. Anda selalu tepat waktu sesuai dengan jalur hidup Anda. Ketika semesta mengungkapkan momen bagi Anda untuk melompat ke langkah besar berikutnya, itu akan terasa alami. Seperti membuka kunci dengan anak kunci yang telah dibentuk sempurna untuk Anda. Bab 5. Anda menarik orang dan kesempatan yang tepat. Pernah nggak sih Anda mengejar-ngejar orang atau kesempatan, tapi hasilnya nihil? Sekarang justru sebaliknya. Orang dan peluang yang Anda butuhkan malah datang sendiri, seolah Anda menjadi magnet bagi hal-hal yang tepat. Rasanya seperti energi Anda sudah direset ulang dan orang-orang bisa merasakan perubahannya. Alam semesta pun merespons dengan mempertemukan Anda dengan orang-orang dan kesempatan yang sesuai dengan tujuan Anda. Dulu, mungkin Anda hanya melihat rintangan di mana-mana. Sekarang, yang Anda lihat adalah pintu terbuka dan kolaborasi yang siap terjadi. Ini bukan sekadar keberuntungan. Anda sudah melakukan kerja keras dari dalam, mengubah pola pikir, memperjelas visi, dan membuang keraguan. Sekarang, semua persiapan itu mulai terlihat di dunia nyata. Bahkan, obrolan santai pun terasa lebih bermakna sekarang. Bisa saja Anda bertemu orang asing di kedai kopi yang ternyata memiliki proyek yang selaras dengan impian Anda. Teman lama yang sudah lama tidak muncul, tiba-tiba datang lagi dengan tawaran kerja sama yang cocok dengan keahlian Anda. Hal-hal yang terlihat sebagai kebetulan ini sebenarnya adalah bukti bahwa Anda telah memasuki level kesejajaran yang lebih tinggi. Agar efek ini semakin kuat, cobalah menulis daftar orang dan kesempatan yang ingin Anda tarik, mentor dengan pengalaman startup, investor yang etis, atau mitra yang ahli dalam pemasaran. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membayangkan bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan mereka. Rasakan sinerginya, semangatnya, dan kemajuan yang akan terjadi. Latihan kecil ini membuat alam bawah sadar Anda lebih peka dan secara tidak langsung menarik orang-orang yang tepat ke dalam hidup Anda. Jangan remehkan kekuatan komunitas online dan acara networking di dunia nyata. Satu pesan langsung atau satu acara bisa mempertemukan Anda dengan orang yang Anda butuhkan. Karena Anda sekarang berada di frekuensi yang berbeda, Anda tidak akan lagi tenggelam di keramaian. Energi Anda akan menonjol dan menarik mereka yang bisa melihat potensi Anda. Jika Anda merasa tertarik untuk menghadiri konferensi atau bergabung dengan mastermind group, ikuti intuisi itu. Seringkali, rasa excited itu adalah tanda dari alam semesta bahwa ada pertemuan penting yang menunggu Anda. Namun, tetaplah berhati-hati. Tidak semua orang yang datang memiliki niat baik. Ada saja yang ingin menumpang sukses tanpa benar-benar berkontribusi. Gunakan intuisi dan logika Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah mereka memiliki nilai yang sama dengan saya? Apakah kami saling melengkapi dalam keahlian? Apakah kerjasama ini membawa manfaat bagi kedua belah pihak? Jika jawabannya iya, lanjutkan. Tetapi jika ada keraguan, jangan ragu untuk menarik diri. Lebih baik menunggu mitra yang tepat daripada membuang energi dengan orang yang justru menghambat kemajuan Anda. Sebagai langkah perlindungan, lakukan tes cepat untuk mengecek apakah nilai inti dan keahlian Anda benar-benar cocok dan saling menguntungkan. Saat Anda mulai menarik mitra dan kesempatan baru, Anda juga dituntut untuk menjadi lebih autentik. Kepura-puraan tidak akan bertahan lama dalam hubungan profesional yang sejati. Kejujuran tentang tujuan dan tantangan yang Anda hadapi justru menjadi kunci sinergi yang nyata. Mungkin awalnya terasa rentan, tetapi justru ini yang akan mendekatkan Anda dengan orang-orang yang benar-benar bisa membantu Anda, dan sebaliknya, Anda juga bisa membantu mereka. Jangan hanya berpikir tentang apa yang bisa saya dapatkan, tetapi ubah pola pikir menjadi bagaimana saya bisa berkontribusi. Sikap ini akan menggeser Anda dari pola pikir kekurangan ke pola pikir kolaborasi. Orang-orang bisa merasakan niat baik Anda, dan ini akan membuat mereka lebih ingin membantu Anda juga.
momentum ini akan terus berkembang. Satu koneksi yang tepat bisa membuka banyak pintu baru yang mempercepat perjalanan Anda. Bahkan, satu perkenalan saja bisa menciptakan efek domino yang mengubah kehidupan finansial dan pribadi Anda secara drastis. Inilah keajaiban ketika Anda selaras dengan orang-orang yang tepat. Hidup bisa berkembang pesat dalam waktu singkat ketika Anda terbuka terhadap ide-ide baru dan membangun koneksi yang sesuai. Alam semesta senang melihat orang-orang dengan visi yang sama bersatu untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Sekarang, Anda bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai pemberi. Dan karena itu, Anda mulai menuai hasilnya. Bab 6. Anda sedang membangun kebiasaan dengan pola pikir jutawan. Anda sedang membentuk kebiasaan yang mengubah mimpi besar menjadi kenyataan. Baik itu cara Anda mengatur waktu, merespons kegagalan, atau berbicara tentang uang, setiap kebiasaan yang Anda bangun terjalin menjadi pola keberhasilan. Bahkan, mungkin Anda sudah mulai mengembangkan kebiasaan ini sebelum menyadari bahwa Anda sedang menuju kekayaan besar. Alam semesta telah memberi dorongan untuk mempersiapkan diri. Salah satu ciri khas pola pikir jutawan adalah mengubah masalah menjadi peluang. Alih-alih panik saat sebuah kesepakatan gagal, Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa yang bisa saya pelajari atau dapatkan dari ini? Pergeseran dari mode krisis ke pencarian solusi ini mengubah hambatan menjadi batu loncatan. Ketahanan seperti ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari pilihan sadar untuk memilih keyakinan daripada ketakutan. Anda juga semakin selektif dengan waktu. Kebiasaan menonton tanpa henti atau scrolling media sosial mulai kehilangan daya tariknya. Bukan berarti Anda menghilangkan kesenangan, tetapi Anda membuat pilihan yang lebih disengaja. Anda menjadwalkan aktivitas yang mendukung tujuan Anda dan memberi ruang untuk istirahat yang berkualitas. Waktu adalah aset paling berharga, dan Anda berhenti menukarnya dengan gangguan yang tidak memberi manfaat. 1 jam belajar strategi atau membangun jaringan bisa memberikan hasil jauh lebih berharga dibandingkan malam yang dihabiskan untuk aktivitas tanpa arah. Mempelajari literasi keuangan sejak sekarang, bahkan ketika Anda belum memiliki banyak uang, adalah fondasi yang penting. Entah dengan menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan atau mengelola anggaran dengan disiplin, Anda sedang membuktikan bahwa Anda siap mengelola sumber daya yang lebih besar. Alam semesta memperhatikan ketekunan ini. Manajemen uang yang bertanggung jawab adalah tanda bahwa Anda terbuka terhadap peluang finansial yang lebih besar. Kemungkinan besar Anda juga mulai merapikan bukan hanya lingkungan fisik tetapi juga emosional. Kekacauan, baik itu tumpukan barang yang tidak perlu di meja kerja atau hubungan yang dipenuhi energi negatif, bisa menguras fokus Anda. Dengan membersihkan semuanya, Anda menciptakan ruang untuk kreativitas, energi positif, dan kesiapan untuk menyambut peluang baru. Dalam dunia digital, ini bisa berarti berhenti mengikuti akun media sosial yang membawa pengaruh negatif atau berhenti berlangganan email yang hanya mengganggu perhatian Anda. Berinvestasi pada diri sendiri menjadi hal yang tak bisa ditawar. Kursus, seminar, atau sesi mentoring bukanlah biaya, melainkan investasi yang berharga untuk pertumbuhan Anda. Setiap keterampilan baru yang Anda pelajari bisa berlipat ganda menjadi penghasilan di masa depan. Anda mulai melihat pola pikir dan kemampuan Anda sebagai aset terbesar, dan Anda dengan berani berinvestasi di dalamnya. Cara Anda berbicara tentang perjalanan hidup Anda juga berubah. Mengeluh tentang kesulitan digantikan dengan fokus pada solusi. Bahasa yang positif dan proaktif mulai membentuk pikiran bawah sadar Anda, yang kemudian memengaruhi tindakan Anda. Anda mendapati diri Anda semakin jarang terjebak dalam rasa kasihan pada diri sendiri, lebih memilih untuk menyusun strategi dan terus maju. Disiplin tetap menjadi elemen kunci, tetapi begitu juga dengan fleksibilitas. Jadwal yang ketat masih bisa disesuaikan jika ada peluang baru yang menguntungkan muncul secara tak terduga. Menyeimbangkan struktur dan keluasan ini justru mendorong terobosan besar. Yang tak kalah penting adalah merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun. Karena setiap kemenangan kecil adalah bahan bakar motivasi yang menjaga energi Anda tetap tinggi. Pada akhirnya,
Anda sedang membentuk kesiapan untuk kekayaan bahkan sebelum rekening bank Anda mencerminkannya. Anda berpikir, berbicara, dan bertindak seperti seseorang yang mampu mengelola, mengembangkan, dan menggunakan uang dengan bijak. Dengan setiap kebiasaan yang diperbaiki, jarak antara diri Anda saat ini dan masa depan sebagai jutawan semakin menyempit, hingga suatu hari nanti Anda menyadari bahwa Anda telah melewati batas itu tanpa sadar kapan tepatnya itu terjadi. Bab 7. Anda akan mendapatkan kejutan yang mengubah hidup. Sebuah peristiwa besar akan segera terjadi, mungkin berupa rezeki nomplok, kontrak menguntungkan, atau investor tak terduga yang tiba-tiba muncul. Kini, semua kerja keras, begadang, dan keraguan yang pernah Anda lalui akan terbayar. Alam semesta telah diam-diam mengamati usaha Anda, menunggu waktu yang tepat untuk menghadirkan hadiah luar biasa. Dan waktunya adalah sekarang. Ketika kejutan ini tiba, rasanya seperti berkah yang datang bertubi-tubi, seolah sudah lama disiapkan di balik layar dan kini meledak ke permukaan. Terobosan ini bisa berupa kemenangan finansial, langkah bisnis besar yang membawa Anda ke lingkaran baru, atau kolaborasi berharga dari sumber yang sama sekali tidak Anda duga. Orang lain mungkin menganggap ini sebagai keberuntungan semata, tetapi Anda tahu bahwa ini adalah hasil dari keyakinan yang tak tergoyahkan, kebiasaan yang terus diperbaiki, dan komitmen kuat untuk hidup dengan pola pikir kelimpahan. Ironisnya, kesuksesan yang datang begitu cepat bisa menimbulkan gejolak dalam diri. Keraguan lama bisa muncul kembali, atau Anda mungkin merasa kewalahan karena impian Anda tiba-tiba menjadi kenyataan dengan cara yang begitu dramatis. Namun, semua kerja batin yang telah Anda lakukan telah mempersiapkan Anda untuk menerima rezeki ini tanpa terbebani oleh besarnya tanggung jawab yang menyertainya. Untuk tetap tenang dan terarah, bayangkan langkah-langkah praktis yang bisa Anda ambil dalam mengelola hadiah besar ini. Jika uang dalam jumlah besar tiba-tiba masuk, visualisasikan diri Anda dengan tenang meninjau kontrak hukum, berkonsultasi dengan mentor terpercaya, atau menyusun strategi keuangan yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Jika panggilan hati Anda adalah berbagi, pikirkan proyek sosial atau amal yang sejalan dengan nilai-nilai Anda. Perencanaan yang matang memastikan bahwa hadiah ini tidak hanya singgah sementara, tetapi menjadi pijakan kuat untuk perjalanan Anda ke depan. Selain tantangan finansial, keberhasilan ini juga akan menguji keseimbangan emosional Anda. Peningkatan pengakuan atau kekayaan bisa memunculkan rasa iri atau menjauhkan beberapa orang di sekitar Anda. Ada teman yang akan dengan tulus bersorak untuk Anda, tetapi ada juga yang merasa canggung atau bahkan menjauh karena mereka tidak siap dengan lonjakan kesuksesan Anda. Setiap perubahan besar dalam hidup selalu diikuti dengan penyesuaian sosial. Orang-orang yang siap berkembang bersama Anda akan tetap bertahan, sementara mereka yang pergi akan memberi ruang bagi koneksi baru yang lebih selaras dengan perjalanan Anda. Yang paling penting, anggaplah terobosan ini bukan sebagai garis akhir, melainkan sebagai pemicu untuk ambisi yang lebih besar. Menyadari bahwa alam semesta bisa menghadirkan sesuatu yang bahkan melampaui rencana terbesar, Anda akan meningkatkan keyakinan diri Anda. Anda mulai mengejar proyek-proyek baru dengan kepercayaan diri yang lebih kokoh, dan peluang di tingkat yang lebih tinggi mulai mencari Anda. Momentum ini akan terus bertambah selama Anda tetap bersyukur dan memiliki ambisi yang bermakna. Tetaplah rendah hati dan autentik dalam perjalanan Anda, termasuk saat berbagi cerita tentang tantangan yang telah Anda hadapi. Keberhasilan Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang bertanya-tanya apakah mereka juga bisa mencapai impian mereka. Jadi, ketika kejutan besar ini tiba, nikmatilah, bukan sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai titik lompatan menuju sesuatu yang lebih besar. Ini adalah pengingat bahwa keyakinan Anda yang berani tidak pernah sia-sia, melainkan telah membuka pintu menuju realitas yang terlalu luas untuk Anda batasi. Terima kasih sahabatku, kita bertemu lagi di video selanjutnya.